Halo, selamat datang kembali di channel National Tribute. Nah, saya kembali lagi. Pada kesempatan kali ini saya menemukan sebuah berita ya mengenai Ketum Korpri Profesor Judan Arif bicara uang pensiunan PNS. Semoga terwujud, amin katanya. Nah, ini kita kutip dari gbnn.com. Namun sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, tekan tombol subscribe di bawah ini untuk berlangganan channel ini, karena saya akan menyuguhkan berita dan mengulas berita-berita mengenai PNS, pensiunan, pemerintah, dan juga kebijakan-kebijakan politik terkini yang diambil oleh pemerintah. Nah, di sini kita akan mengupas dan mengulas. Tentu saja kita akan memberikan ruang untuk berpendapat di sini. Bagaimana sih kebijakan yang dibuat pemerintah itu tersebut, apakah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat atau tidak? Saya kutip dari sebuah artikel gbnn.com. Ketum Korpri Profesor Judan Arif bicara uang pensiun PNS, semoga terwujud. Di sini Menpan RB Cahyokumolo mengukuhkan kepengurusan Dewan Pengurus Korpri Nasional periode 2022-2027. Profesor Judan menyinggung soal dana pensiun PNS. Seperti apa beritanya, tetap ikuti, dan sekali lagi yang belum tekan tombol subscribe, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Judan Arif Fakrullah menjelaskan mengenai program-programnya untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini menarik ya. Apa itu program-program beliau untuk tentu saja memperjuangkan hak-hak sebagai pegawai Republik Indonesia, baik yang masih bertugas ataupun sudah pensiun. Birokrat bergelar, profesor itu terpilih lagi sebagai Ketua Umum Korpri periode 2022-2027 secara aklamasi pada Munas 28 hingga 29 Januari 2022 lalu. Kepengurusan Korpri di bawah komando Profesor Judan dikukuhkan Menpan RB Cahyokumolo di Jakarta pada Jumat 11 Maret yang lalu ya. Pada kesempatan tersebut, Ketum Korpri Profesor Judan menjelaskan 4 program utama. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi. Nah, sekarang kan eranya digitalisasi. Jadi, dengan dibantunya oleh kecanggihan teknologi terkini, jadi semua harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kita selaku PNS juga harus update dan jangan pernah ketinggalan, karena apabila kita ketinggalan teknologi atau perkembangan zaman, kita akan tergerus dan terkikis. Yang kedua, menguatkan ideologi dan karakter ASN agar tegak lurus dengan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan wawasan kebangsaan. Kami berharap Korpri menjadi benteng pertahanan radikalisme dan terorisme bagi anggotanya, yaitu ASN di Indonesia, ujar Profesor Judan. Nah, ketiga, perlindungan dan bantuan hukum ASN, itu yang ketiga ya. Selanjutnya, untuk perlindungan dan bantuan hukum diberikan kepada ASN yang terlibat dalam kasus hukum, masalah karir, dan masalah yang menimpa sejak dia bekerja. Yang keempat adalah prioritas Korpri adalah peningkatan kesejahteraan ASN sampai dengan pensiun. Nah, ini yang menarik yang kita tunggu-tunggu ya. Prioritas Korpri adalah peningkatan kesejahteraan ASN sampai dengan pensiun, termasuk untuk menarik kembali aset-aset yang masih berada di pihak ketiga. Profesor Judan menegaskan sejak awal kepengurusan DPKN 2015 sampai 2021, dirinya mendorong adanya perbaikan skema pengelolaan dana pensiun PNS. Nah, ini yang menjadi menarik untuk kita bahas ya. Profesor Judan menegaskan sejak awal kepengurusan DPKN 2015-2021, dirinya mendorong adanya perbaikan skema pengelolaan dana pensiun. Nah, jadi beliau mendorong adanya perbaikan skema pengelolaan dana pensiun.
Korpri mendorong perbaikan kesejahteraan pensiunan ASN. Nah, ini berita baik ya, termasuk dengan meningkatkan nominal tunjangan pensiun, ujar Prof. Judan yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada Dukcapil di Kemendagri. Pria kelahiran 24 Agustus 1969 itu mengatakan idealnya dana pensiun PNS memang terus meningkat dari masa ke masa. Jadi beliau tidak mempermasalahkan jika uang pensiunan PNS meningkat dari masa ke masa. Nah, karena apa? Karena seperti yang kita tahu, kebutuhan hidup kita semakin tahun akan semakin meningkat, kan? Harga minyak goreng saja semakin meningkat. Profesor Judan menghitung angka idealnya tunjangan pensiun bagi PNS adalah 50% dari total penghasilan. Bukan semata-mata dari gaji pokok saja seperti yang saat ini berlaku. Nah, ini menarik ya. Dihitung-hitung idealnya tunjangan pensiun bagi PNS itu adalah 5% dari total penghasilan. 50% dari total penghasilan, bukan dari gaji pokok. Andai kata gaji pokok adalah 4 juta selama ini kan tunjangan pensiun yang diterima barangkali hanya sekitar 1 juta lebih atau maksimal 2 juta ya kan. Kemudian idealnya menurut Profesor Judan ini adalah 50% dari penghasilan. Katakanlah gaji pokok 5 juta. Kemudian tunjangan ketika pensiun, pada saat pensiun anggap saja 10 juta, artinya 15 juta. Artinya idealnya yang diterima oleh pensiunan PNS adalah 50% dari 15 juta, yaitu 7,5 juta. Ini mudah-mudahan terwujud lah ya. Kita lanjutkan, mudah-mudahan besok kalau kita pensiun, maksudnya PNS, bulanan kita tidak dapat seperti yang sekarang, tetapi mudah-mudahan bisa didesain sistem pensiun setidak-tidaknya saat pensiun nanti menerima sebesar 50% dari penghasilan saat ini, bukan dari gaji pokok saja. Nah, itu kata Profesor Judan Arif Fakrullah ya, yang sudah menjabat sebagai Ketum Korpri pada saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Korpri adalah sebuah lembaga, yaitu Korp Pegawai Republik Indonesia, yang mana himpunan atau korp tersebutlah yang menjadi tumpuan kita, menjadi wadah kita untuk berjuang untuk kepentingan kita bersama selaku pegawai Republik Indonesia ya, baik yang masih bekerja ataupun yang sudah pensiun. Mudah-mudahan sebagai Ketua Korpri, Profesor Judan Arif Fakrullah bisa memperjuangkan nasib-nasib kita sebagai ujung tombak yang memperjuangkan dan juga melindungi kita sebagai Kop Pegawai Republik Indonesia tentunya. Nah, mudah-mudahan pemerintah segera menemukan solusi, yang mana saya percaya bahwa pemerintah tentunya menginginkan kita semua untuk semakin sejahtera dan tentunya mandiri ya secara finansial dan ekonomi. Namun kita tahu bersama bahwa pemerintah dan kita semua sedang menghadapi suatu bencana yang berupa pandemi COVID-19 ya. Jadi tentunya ini menjadi kendala juga untuk menyediakan anggaran untuk mewujudkan kesejahteraan kita bersama. Nah, itulah harapan kita bersama. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak dan menyaksikan video saya pada kesempatan kali ini. Terus ikuti dan mari kita sama-sama memberikan masukan dan pendapat kita sebagai PNS tentunya ataupun yang sudah pensiunan. Seperti apa sih solusi yang terbaik atau win-win solution antara pemerintah dengan kita selaku pensiunan ya ataupun PNS. Jadi itu harapan kita bersama. Terima kasih sekali lagi, saya pamit undur diri, selamat siang.